Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang mendapatkan tugas 4A untuk mata kuliah komputasi nuklir. Anggota kelompok kami, yang pertama, Juiska Syarahma, yaitu saya sendiri, dan akan membacakan soal nomor 1. Kemudian ada Putri Dewi Patricia Sugiharno yang akan membacakan nomor 4 dan 5. Kemudian anak Agung Gede Surya Ananda Putra untuk nomor 2 dan 3. Dan yang terakhir, Kenya Puspita Yanwardani untuk nomor 6. Baik, izinkan saya membacakan soal untuk tugas 4A dengan judul Transmutasi 232TH. Pada sebuah reaktor nuklir, kita dapat mentransmutasi bahan fertil 232TH menjadi bahan fisil 233U dan 235U. Dengan demikian, jika kita mencampurkan 232TH ke dalam bahan bakar reaktor berbasis 233U, 235U, atau 239PU, kita dapat memperoleh rasio konversi yang lebih besar, atau bahkan secara teoretis kita akan mendapatkan reaktor pembiak jika bahan fisil yang dihasilkan dari transmutasi lebih banyak daripada bahan fisil yang dikonsumsi untuk reaksi fisi. Di tugas ini, kelompok 5 diminta untuk menentukan berapa banyaknya 233U dan 235U yang diperoleh dari proses transmutasi 232TH. Rantai peluruhan 232TH dapat dilihat di gambar 1 dengan angka-angka yang tertera di gambar tersebut menyatakan umur paro dari nuklida. Data yang diperlukan untuk perhitungan dapat dilihat di tabel 1. Kemudian untuk soalnya sendiri, nomor 1, susunlah model matematis yang menyatakan laju perubahan densitas nuklida yang ditampilkan pada gambar 1. Yang nomor 2, buatlah program untuk menyelesaikan model matematis yang telah dibuat. Yang ketiga, simulasikan keadaan reaktor dengan fluks neutron sebesar 10⁻13, 10⁻14, dan 10⁻15 N per cm persegi second. Bahan bakar yang digunakan adalah 232TH, 233UO2 dengan rasio berat 232TH dibanding 233U sebesar 70 dibanding 30. Basis perhitungan adalah massa awal oksida sebesar 1 ton. Jalankan simulasi untuk operasi reaktor selama 1 tahun. Nomor 4, buatlah plot massa 232TH, 233U, dan 235U dan rasio antara bahan fisil 233U dan 235U terhadap total bahan bakar, fisil, dan fertil sebagai fungsi waktu. Apakah rasio yang didapat masih di bawah 20% sepanjang waktu? Kemudian nomor 5, buatlah plot untuk rasio konversi conversion rate atau CR sebagai fungsi waktu. CR secara sederhana didefinisikan sebagai rasio antara massa bahan fisil 233U dan 235U yang terbentuk terhadap massa bahan fisil yang dikonsumsi. Apabila nilai CR lebih dari 1, maka reaktor disebut sebagai reaktor pembiak atau breeder reaktor karena terjadi reaksi pembiakan atau breeding di mana massa bahan fisil yang terbentuk melebihi massa bahan fisil yang dikonsumsi. Dari plot yang Anda peroleh, yang kelompok 5 peroleh, bagaimana CR yang ada pada reaktor ini, apakah tercapai kondisi pembiakan atau breeding. Kemudian yang nomor 6, kita disuruh mengulangi langkah 2 hingga 5 untuk rasio berat 232TH dibandingkan 233U sebesar 75/25 dan 80/20. Kemudian di sini ada tabel 1 yang memuat beberapa data fisis untuk perhitungan, diantaranya densitas teoretis, densitas aktual, kemudian ada juga bilangan Avogadro, kemudian di sini juga ada sigma gamma dan sigma visi dalam satuan Born yang merupakan penantang lintang untuk setiap nuklida. Kemudian di sini gambar 1 itu merupakan rantai peluruhan untuk 232TH seperti ini. Jadi untuk nomor 1, susunlah model matematis yang menyatakan laju perubahan densitas nuklida yang ditampilkan pada gambar 1. Di sini tidak ada kode program yang terlibat, kami hanya menuliskan persamaan dalam bentuk markdown-nya. Mungkin saya akan menjelaskan sedikit.
Jadi gambar yang seperti kita tahu merupakan rantai peluruhan 232 TH. Dan di sini kita disuruh mencari model matematis untuk menghitung laju perubahan densitas nuklida pada setiap langkah peluruhan. Jadi ini bergantung pada beberapa konstanta, yaitu konstanta peluruhan atau lambda, kemudian luas penampang reaksi neutronnya dan atau sigma, dan fluxnya atau V. Jadi di sini digambar juga ada waktu paruhnya yang sudah dituliskan. Mungkin saya akan ambil contohnya, misalnya untuk 233 TH, di sini dn TH 233 per dt atau persamaan laju perubahan densitasnya, yaitu sama dengan sigma gamma dikalikan V dikalikan N TH 232 dikurangin sigma gamma V N TH 233 dikurangi lambda TH 233 N TH 233, yang mana di sini sigma gamma persamaan yang pertama sigma gamma V N TH 232 itu merupakan penambahan nuklida dari reaksi neutron pada 232 TH. Kemudian nuklidanya hilang akibat penangkapan neutron sehingga di situ negatif, kemudian hilang lagi akibat peluruhan beta, jadi negatif lagi, seperti itu. Perkenalkan, saya Anak Agung Gede Sriandra Putra dari kelompok 5. Di sini saya sendiri bertugas untuk menjelaskan nomor 2, yaitu program yang menyelesaikan model matematis. Oke, jadi di sini nomor 2 ini adalah tujuannya untuk menyelesaikan model matematis yang ada di nomor 1 yang akan dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Oke, dari sini persamaan disusun dalam suatu fungsi yang namanya transmutation model, yang variabelnya bisa dilihat ada T itu waktu, N itu densitas nuklida, yang mana bakal densitas nuklida awal, terus sigma gamma dari reaksi neutron gamma, terus lambda decay, dan P. P adalah flux neutron reaktor. Oke, jadi di fungsi awal ini kita mulai dengan import numpy SNP untuk perhitungan dan matplot untuk plotting grafik nanti. Oke. Terus fungsinya dimulai dari sini, dilanjutkan dengan pembuatan array sebanyak 8 ruas, karena akan ada 8 persamaan yang untuk mengisi 8 laju perubahan densitas yang di nomor 1. Oke, ini adalah rumus normalnya. Ini disusun sesuai dengan model matematisnya. Di sini sendiri itu digunakan sigma gamma dan N. N sendiri adalah syarat batas awal, dan sigma gamma adalah seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Variabel ini akan diinput di nomor selanjutnya, yaitu nomor 3, yang mana ditunjukkan di sebelah sini. Dengan urutan, yang pertama adalah sigma gamma untuk 232 TH, dan seterusnya. Masing-masing memiliki urutan yang sangat krusial agar perhitungan dapat dilakukan dengan tepat. Oke, untuk fungsi transmutasi model sudah selesai. Selanjutnya adalah fungsi Runge-Kota untuk menghitung persamaan diferensial yang di fungsi sebelumnya. Di sini memakai fungsi Runge-Kota normal, yang diubah hanya adalah sigma gamma dan lambda decay, P. Ini ditambahkan agar F di sini masukkan fungsi dari yang akan dimasuki fungsi sebelumnya itu dapat bekerja dengan normal. Oke, cukup dari nomor 2. Saya Putri Dewi Patricia Sutiarno dengan NIM 224976883 TK 54549 dari kelompok 5 akan menjelaskan nomor 4 dan nomor 5. Di sini nomor 4 soalnya adalah plot untuk massa thorium 232, uranium 233, uranium 235 dan rasio
antara bahan fisil yang isinya yaitu U233 dan U235 terhadap total bahan bakar yaitu fisil ditambah vertil sebagai fungsi waktu. Dan apakah rasio yang didapat masih di bawah 20% sepanjang waktu? Yang pertama, tentunya kita akan mendefinisikan massa dari nuklida dulu untuk menentukan massa dari tiap nuklida. Yang parameternya ada densitas nuklidanya, kemudian MR1 yaitu massa atom relatif isotop utamanya, kemudian MR2 yaitu massa atom relatif dari elemen lain yang terikat, kemudian ada rasio atom isotop utama dalam senyawanya, kemudian ada densitas senyawanya. Nah, rumus dari massa sendiri itu adalah N yaitu tadi densitas nuklidanya dikali MR1 dikali rasio yang dikali MR1 dibagi MR1 tambah MR2 dikali 2, kemudian dikali massa totalnya itu 1 ton, kemudian dibagi densitasnya dan dibagi bilangan Avogadro. Kemudian kita akan membandingkan fungsi massa tersebut. Lalu kita akan menggunakan Kalangfor untuk setiap nilai flux neutron di dalam flux neutron ini dengan menggunakan enumerate. Enumerate ini untuk memisahkan indeks dengan nilai flux neutronnya. Kemudian kita akan mendapatkan hasil perhitungan T yaitu waktu dan N yaitu jumlah nuklida pada indeks ke I. Maka di sini tuliskan T, N sama dengan result I. Kemudian kita akan menghitung massa dari thorium 232, uranium 233, dan uranium 235 menggunakan definisi massa yang tadi. Kemudian kita akan membuat plot untuk massa 232 TH, U233, dan U235. Kemudian kita akan tambahkan X label, Y label, serta judul dari grafik tersebut. Kemudian dapat dilihat bahwa grafik massanya adalah sebagai berikut, grafik massa terhadap waktu dengan flux neutron yang tertera di keterangan di sini. Kemudian kita akan menentukan rasio fisilnya. Yang pertama, kita akan menggunakan Kalangfor seperti tadi dan menggunakan massa-massa yang sudah ditentukan dari 232 TH, U233, dan U235. Kemudian kita akan menentukan massa total dari bahan bakarnya, yaitu berupa penjumlahan dari massa 232 thorium, 233 uranium, dan 235 uranium. Kemudian kita akan menghitung rasio fisilnya, yaitu persentase massa isotop fisil U233 dan U235 dari total massa bahan bakar. Nah, jika massa total bahan bakar itu 0, maka rasio fisil diset ke 0% untuk menghindari pembagian 0. Menggunakan numpy where. Kemudian kita akan memplot hasil rasio fisil terhadap waktu untuk flux neutron tertentu. Kemudian kita akan menghitung nilai maksimum rasio fisil selama waktu yang dihitung dan menampilkan rasio fisil maksimumnya. Nah, jika rasio fisil tersebut kurang dari 20%, maka kita akan menampilkan hasil rasio fisil tetap di bawah 20% sepanjang waktu. Kemudian jika di atas 20%, akan ada keterangan rasio fisil melebihi 20% pada beberapa titik waktu. Kemudian kita akan menambahkan elemen lain, ya, berupa X label, Y label, legend, title-nya, serta grid. Dan kita akan menampilkan grafiknya dengan ukuran menggunakan PLT figure, fix size-nya 12 dan 8. Nah, dapat dilihat di sini bahwa rasio fisil dari ketiga flux neutron. Di sini dapat dilihat bahwa rasio fisil maksimum sepanjang waktu sebesar 26,46%. Dan rasio fisil ini melebihi 20% pada beberapa titik waktu. Dan ini berlaku untuk ketiga flux neutron. Kemudian nomor 5, buatlah plot untuk rasio konversi sebagai fungsi waktu, di mana conversion ratio ini merupakan rasio antara massa bahan fisil yang terbentuk terhadap massa bahan fisil yang dikonsumsi. Dan apabila CR ini melebihi dari 1, maka reaktor tersebut disebut sebagai reaktor pembiak atau breeder reaktor, karena terjadi reaksi pembiakan di mana massa bahan fisil yang terbentuk melebihi massa bahan fisil yang dikonsumsi. Dan setelah kita menentukan plot, apakah conversion ratio
yang ada pada reaktor ini tercapai kondisi pembiakan atau breeding. Yang pertama, kita akan mendefinisikan massa nuklida seperti tadi. Kemudian kita akan membuat kalang for untuk memasukkan untuk nilai flux neutron dalam variabel flux neutronnya. Kemudian kita akan memasukkan kalang for untuk massa U233 yang terbentuk dan U235 yang terbentuk. Kemudian massa U233 yang dikonsumsi dan U235 yang dikonsumsi. Kemudian kita akan menginisialisasi array CR dengan ukuran 1 tahun. Kemudian kita akan menghitung conversion rate-nya pada waktu tertentu dan disimpan dalam CR indeks kurangi 1, di mana isinya merupakan massa yang U233 yang terbentuk ditambah massa U235 yang terbentuk dibagi penjumlahan massa U233 yang dikonsumsi dan massa U235 yang dikonsumsi. Kemudian kita akan membuat plot conversion rasionya pada waktu tertentu dan kita akan membuat conversion rasionya berupa plot. Kemudian kita akan menentukan nilai maksimum dari conversion rate-nya. Nilai maksimum dari conversion rate-nya. Di sini kita menyatakan bahwa nilai maksimum dari conversion rate-nya sama dengan nilai maksimum dari rasio fisilnya. Jadi ketika nilai maksimum rasio fisilnya kurang dari 1 atau conversion rasio maksimumnya kurang dari 1, itu akan dinyatakan bahwa reaktor tersebut bukan merupakan reaktor breeding. Sedangkan jika melebihi dari 1 akan dinyatakan bahwa reaktor tersebut merupakan reaktor breeding. Kemudian kita akan tambahkan elemen lain yaitu X label, Y label, legend, titelnya, dan menampilkan grafiknya dengan ukuran yang tertera. Nah, karena keterbatasan kami memahami soal nomor 5, jadi kami tidak yakin apakah grafik ini sudah benar atau belum. Jadi, berdasarkan apa yang sudah kami diskusikan dan kami perhitungkan bahwa reaktor ini bukan merupakan reaktor breeding karena conversion rasio maksnya di bawah 1 dengan plot yang tertera. Perkenalkan, nama saya Kenya Puspita Yanuardani dengan NIM 2250341. Sorry, ulangi. Langsung masuk aja. Perkenalkan, nama saya Kenya Puspita Yanuardani dengan NIM 225034118TK 55003. Di sini saya akan menjelaskan mengenai rasio 75/25. Pertama, dari fungsi massa nuklida untuk menghitung massa nuklida. Mana? Fungsi massa nuklida di sini digunakan untuk menghitung massa tiap nuklida berdasarkan jumlah nuklida yang ada pada N. Lalu massa atom nuklida utama yaitu Mr1, lalu massa atom nuklida tambahan yaitu Mr2, lalu rasio massa dengan rasio, lalu densitas bahan bakar yaitu densitas, yang menggunakan rumus fungsi sebagai berikut. Dengan massa sama dengan N kali Mr1 dikali rasio dikali Mr1 per Mr1 ditambah 2 dikali Mr2 dikali 10 pangkat 5 per 6,02 kali 10 pangkat 22. Dengan N kali Mr1 yaitu mengalikan jumlah nuklida N dengan massa atom utama Mr1 untuk mendapatkan kontribusi massa dari nuklida ini. Selanjutnya, rasio dikali Mr1 per Mr1 ditambah 2 kali Mr2 kali 10 pangkat 5 per densitas untuk menentukan fraksi massa nuklida berdasarkan rasio yang ditentukan untuk densitas bahan bakar, di mana rasio massa ini dikalikan dengan faktor 10 kali 5 untuk konversi skala. Selanjutnya, 6,02 kali 10 pangkat 23 itu konstanta Avogadro yang mengkonversi hasil menjadi gram. Fungsi ini juga kemudian digunakan untuk menghitung massa dari nuklida thorium 232, uranium 233 dengan uranium 235 di sepanjang waktu. Selanjutnya, untuk menghitungan massa nuklida thorium 232, uranium 233 dengan uranium 235, di mana untuk setiap flux neutron P data waktu T dengan jumlah nuklida N diakses dari variabel result. Massa tiap nuklida dihitung sebagai berikut dengan program sebagai berikut ini. Di mana massa thorium 233 sama dengan massa nuklida N
titik 2,0, 232, 16, 0,75, PTH 02 dengan program-program selanjutnya. Selanjutnya nilai-nilai ini diplot terhadap waktu untuk menunjukkan perubahan massa tiap nuklida sepanjang tahun. Lalu untuk menghitung rasio fisil. Setelah massa tiap nuklida diketahui, kita menghitung rasio fisil, yaitu proporsi massa nuklida fisil terhadap total massa bahan bakar. Dengan massa total bahan bakar sama dengan massa thorium 232 ditambah massa uranium 233 ditambah massa uranium 235. Program tersebut seperti yang ada pada program ini. Lalu, rasio fisil sama dengan massa uranium 233 ditambah massa uranium 235 per massa total bahan bakar dikali 100. Jika massa total bahan bakar menilai 0, rasio fisil diatur menjadi 0 untuk menghindari pembagian dengan 0. Rasio fisil ini diplot sebagai persentase terhadap waktu yang menunjukkan proporsi nuklida uranium 233 dengan uranium 235 dalam bahan bakar. Selanjutnya, untuk mengevaluasi conversion rate untuk kelayakan blending. Conversion rate ini juga dihitung untuk mengetahui apakah reaktor ini mampu menghasilkan lebih banyak nuklida fisil daripada yang dapat dikonsumsi. Conversion rate ini juga kemudian dihitung dengan menggunakan rumus dengan rumus yang ada pada program, yaitu rumus ini. Jika nilai maksimum conversion rate melebihi 1, reaktor dikategorikan sebagai breeder karena menghasilkan lebih banyak nuklida fisil daripada yang dikonsumsi. Conversion rate kemudian diplot terhadap waktu untuk memberikan visualisasi dari konversi bahan bakar sepanjang periode operasi. Hasil dari program ini menunjukkan visualisasi bagaimana masing-masing parameter bahan bakar nuklir berubah sepanjang waktu. Dari massa tiap nuklida, rasio fisil hingga conversion rate. Oke, dengan output sebagai berikut ini. Selanjutnya, sama juga dengan rasio 75 berbanding 25, untuk rasio 80 berbanding 20, dapat disimpulkan bahwa simulasi itu menunjukkan massa dan rasio fisil nuklida thorium 232, uranium 233 dengan uranium 235 dalam bahan bakar berubah sepanjang tahun. Rasio fisil ini mencapai 20% pada beberapa titik dengan nilai conversion rate menunjukkan reaktor ini termasuk kategori breeder. Sekian